Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. 1 Raja-Raja 3 ayat 5-12. Demikian firman-Nya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setianya yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, disambung ayat 44 sampai 52. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, disambung ayat 44 sampai 52, yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, tetapi tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Ayat 44 sampai 52, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu
seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar istilah kerajaan Allah atau dalam Injil Matius disebut dengan kerajaan sorga, apa yang terlintas dalam benak saudara? Apakah saudara membayangkan suatu tempat yang jauh di atas sana? Ataukah sebagai kondisi saat ini, di bumi ini, di mana kita hidup? Saudara, kerajaan Allah adalah suatu tempat atau suatu situasi di mana Allah memerintah sebagai raja. Di dalamnya diberlakukan kehendak dan aturan-aturan dari Allah, yaitu kasih, pengampunan, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kerajaan Allah tersebut telah dimulai oleh kehadiran dan karya Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, dan terus berlanjut sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang ketika Gusti Yesus datang kembali ke dunia ini. Jadi dimanapun kita berada saat ini, di rumah, di gereja, di masyarakat, di sekolah, di tempat kerja, atau dimanapun, maka ketika diberlakukan kehendak Allah, maka disitulah ada tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara, mengapa saya sebut sebagai tanda? Karena yang pertama, di tengah kehidupan manusia yang kompleks ini, selalu ada saja kelemahan dan kekurangan manusia. Sehingga apa yang terjadi, yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan, hanyalah tanda kerajaan Allah, bahwa ada kerajaan Allah di situ. Yang kedua, kenapa disebut tanda? Karena pada saatnya nanti, ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia, maka kita akan dibawa olehnya berjumpa muka dengan Allah Bapa kita. Disitulah kita secara real, nyata akan mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya. Kerajaan Allah dalam kesempurnaannya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus yang akan menandakan dan mengingatkan kita akan pengharapan kita pada perjamuan kudus di surga bersama dengan Tuhan. Saudara, bacaan Injil hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33,
disambung ayat 44 sampai 52 menerangkan kepada kita secara gamblang perihal kerajaan Allah atau kerajaan surga itu. Di sini kerajaan Allah atau kerajaan surga itu diumpamakan sebagai biji sawi dan ragi, juga sebagai harta terpendam dan mutiara yang berharga, juga sebagai pukat. Apa arti ketiga perumpamaan tersebut? Pertama, bahwa kerajaan surga itu terwujud bisa jadi justru dimulai dari hal yang sangat kecil atau yang mungkin dianggap sepele atau sederhana, seperti halnya kecilnya sebutir biji sesawi dan sedikitnya ragi. Saudara bisa melihat di gambar ini, tapi yang dimaksud sesawi di dalam Alkitab bukan sayuran sawi seperti di Indonesia. Saudara, di dalam Matius 13 ayat 31b sampai 32, Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang ke ladangnya. Memang biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Selanjutnya ayat 33 di sana dikatakan, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir atau mengembang seluruhnya. Jadi saudara-saudara, jikalau kita ingin melihat dan merasakan tanda kerajaan surga dimanapun kita berada, kita hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, maka mulailah melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Nggak usah muluk-muluk yang tidak bisa kita lakukan. Mari kita mulai dari hal yang sangat sederhana, yang penting bisa kita lakukan. Misalnya, mulailah dengan tersenyum kepada siapapun yang berhadapan dengan kita. Kepada suami atau istri, atau anak, atau orang tua, atau teman kita yang melakukan sesuatu yang mungkin jelek. Kita tetap berusaha tersenyum dengan tulus kepada mereka. Mungkin juga ketika sedang mengalami kegagalan, kita juga bisa tetap tersenyum. Ketika tidak punya uang, atau ketika tidak tahu besok harus makan apa, bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak di masa yang akan datang, namun kita tetap bisa tersenyum. Senyum di sini adalah ungkapan dari pikiran yang positif, bahwa Tuhan pasti buka jalan. Senyum yang menyebarkan semangat bersama untuk melakukan segala upaya memenuhi semua kebutuhan tersebut. Senyum yang seakan mengajak kepada yang lain bahwa kita bisa, bahwa Tuhan pasti menolong kita. Saudara, senyum yang seperti ini akan mendorong perbuatan-perbuatan baik yang lebih besar. Keluarga kita menjadi semangat dan melakukan hal-hal yang membuat kehidupan ekonomi keluarga kita menjadi dibangun, sehingga kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, bagaikan ragi yang membuat adonan kue menjadi mengembang, senyum yang tulus pun akan menjadi adonan kehidupan kita, menjadi mengembang sehingga enak untuk dinikmati, tidak menjadi kue yang bantat. Meski semua itu kadang tidak mudah, saudara, tapi kita pasti bisa melakukannya, asalkan kita mau dan memohon kemampuan dari Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, contoh lain adalah misalnya kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang pedas atau nyelekit, ataupun kata-kata yang kasar. Misalnya ketika kita mengatakan kepada anak atau kakak atau adik atau suami atau istri atau orang tua atau teman yang melakukan kesalahan, kita bisa berkata kepada mereka, "Gak apa-apa,
Semua manusia bisa kok berbuat salah, tetapi tetap semangat ya, tetap melangkah maju, terus berusaha sebaik-baiknya. Kata-kata yang membangun seperti ini bagaikan ragi yang membuat orang lain yang mendengarkannya akan bombong, mongkok, hatinya dibesarkan untuk memperbaiki kesalahan dan terus melangkah maju. Saudara, ada banyak contoh lain yang bisa kita lakukan. Namun kalau diceritakan semuanya, maka khotbah ini akan menjadi khotbah semalam suntuk. Kalau saudara mau juga boleh gitu ya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu setelah ibadah ini nanti selesai, silakan nanti saudara, bapak ibu saudara, anak-anakku semua membuat 1 atau 2 kalimat yang berisi kata-kata yang membangun, yang akan kita tujukan kepada anggota keluarga kita atau teman kita. Setelah itu praktekkan kepada mereka dan lihat hasilnya. Demikian juga senyum. Marilah kita praktekkan semuanya itu agar kita bisa merasakan hidup dalam kerajaan Allah dimanapun kita berada. Arti yang kedua tentang kerajaan Allah itu dari perumpamaan tentang kerajaan sorga adalah kerajaan sorga yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus itu mesti kita pegang teguh, patut kita pegang teguh. Jadi melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa kita dikaruniai keselamatan, kita dikaruniai hidup yang dibebaskan dari dosa. Kita dikaruniai oleh Tuhan hidup dalam kerajaan sorga meski belum dalam kesempurnaannya. Sekali lagi kesempurnaannya nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Saudara, apapun mesti kita pertaruhkan agar kerajaan Allah, kerajaan sorga yang kita miliki, sudah kita terima dari Tuhan Yesus itu tetap kita pegang teguh. Apapun taruhannya. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 33 ayat 44 mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, di dunia ini ada banyak dan bermacam-macam godaan yang bisa membuat kita dapat melepaskan kerajaan sorga yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Godaan tersebut bisa datang dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita. Godaan dari luar misalnya iming-iming jabatan, iming-iming menjadi kaya, dan masih banyak lagi. Sedangkan godaan dari dalam diri kita misalnya ego kita, kekerasan hati kita, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dinomorsatukan dan lain-lain. Semua itu harus kita waspadai dan kita kalahkan agar tanda kerajaan surga bisa tetap kita nikmati, baik secara pribadi maupun bersama orang lain. Arti yang ketiga adalah bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga tidak mentolerir atau berkompromi dengan kejahatan. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 13 ayat 49 sampai 50 mengartikan pukat dan ikan yang ditangkap dengan mengatakan demikian. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman nanti semua orang akan dikumpulkan dan diseleksi. Pertanyaannya, kita ikut dalam kelompok yang mana? Yang jahat ataukah yang benar? Saudara, mumpung kita masih punya waktu dan diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, marilah kita menjadi orang yang benar, yaitu orang yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan Sang Raja, maka kita akan bisa menikmati keindahan hidup di dalam kerajaan Allah. Mari kita terus hidup di dalam firman-Nya, apapun yang terjadi. Amin. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk terus hidup dalam visi kerajaan Allah, dalam nilai-nilai kerajaan-Mu, sehingga hidup kami pribadi, keluarga maupun bersama senantiasa merasakan damai sejahtera dari Tuhan, merasakan Allah sebagai Raja kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.